Halo semuanya, sebelum mulai video ini gue pengen disclaimer bahwa ini bukan video politik, gue nggak mau bahas politik sama sekali. Tapi kemarin gue nemu satu video yang berkaitan sama politik, tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Karena ini adalah dari iNews TV, dan mereka punya acara namanya Rakyat Bersuara, ngebahas soal ijazah yang lagi rame diomongin di Indonesia. Kalian tahu pasti siapa, gue nggak mau nyebut juga. Jadi intinya keaslian dan kepalsuan ijazah ini lagi rame dan terus dibahas. Nah, di acara Rakyat Bersuara, itu ada satu segmen yang ngebahas tentang ijazah Jepang, ijazah dari salah satu orang ada di situ. Bahkan gue baru tahu ada namanya Andi Azuan sama Rismon. Ya, jadi Rismon ini pernah kuliah di salah satu kampus di Jepang namanya Yamaguchi University, dan Andi Azwan ini meragukan keaslian ijazahnya karena tidak sesuai dengan yang dia tahu gitu ya, mulai dari warna, struktur, terus juga ada beberapa yang meragukan bahwa itu bukan ijazah asli dan meragukan Rismon pernah kuliah di sana, intinya seperti itu. Nah, kita akan lihat, gue pengen ngeri juga karena waktu itu masih ngelihatnya tuh sekilas-sekilas aja videonya, dan gue pengen tahu ini lagi ngomongin apa sebenarnya ya. Kita nonton sama-sama. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Sotsugyo Sosho. Sotsugyo Sosho itu ijazah kelulusan. Oke, kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Oke, dari sisi warna ya. Nggak cuman universitas, hampir semua surat ataupun ya lembar pengesahan dari institusi pendidikan itu memang kebanyakan agak kekuningan. Ya, nggak kuning banget tapi agak kekuningan. Walaupun katanya ada juga yang putih, tapi memang gue belum pernah lihat karena mungkin mayoritas itu warnanya agak kekuningan. BTW nih, Andi Azwan jago juga bahasa Jepang ya. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Tidak ada prinsipal di ijazah yang bahasa kanji itu bahasa Jepang, Nihongo version. Jadi ijazah itu punya dua versi, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Jepangnya pastinya ya. Gue pun juga punya dua versi itu, apalagi waktu itu gue ngambilnya adalah program internasional, jadi pasti ada yang versi bahasa Inggris, dan memang yang ada prinsipal atau tanda tangan presiden universitasnya itu yang di versi bahasa Inggris. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku STEM. STEM. Korea konke Indonesia no. Maksudnya dia ngapain ya ngomong bahasa Jepang terus, padahal audiensnya ataupun di ruangan itu cuman dia yang ngerti bahasa Jepang pasti. Ya paham mau diartikan, cuman nggak tahu nih out of topic apa gimana. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih, ini yang dibilang. Ini dari Yamaguchi. Artinya Yamaguchi palsu. pasar pramuka. Ini yang asli. Ya, artinya yang dibuat. Oh, ada Roy Suryo juga. Lanjut. Ini ya udah. Jawab Bang Rismon. Jawab itu. Agak. Jawab Bang Rismon. Out of topic. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini gak bagus ini. Oke. Sama-sama dibilang lulusan Yamaguchi Daigaku. Bagus ini. Ya, ini buatan yang dari Rismon. Iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti, Ya, nanti Bang. kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang nggak mau. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Jalan. Di Honggo sama sekali lu bisa ngomong bahasa Jepang ya bang. Terus membuka gakusho. Membuka gakusho adalah beasiswa dari pemerintah Jepang, atau biasanya kita sebut itu Mombusho. Mungkin salah satu beasiswa yang paling bagus gitu ya, di cover dari sisi semua biaya, bahkan dikasih uang saku gitu. Jadi benar-benar kita cuma bawa badan sama bawa baju doang. Kimi lagi. Kimi itu untuk sesuatu yang casual. Omae aja kalau sekalian mau kasar gitu. Ini kan mereka lagi panas nih. Uso hapiaku uso itu adalah bohong. Hapiaku itu secara literal artinya 800, angka 800. Tapi ada istilah Jepang, uso hapiaku itu
Secara harfiah artinya adalah kebohongan yang banyak. Lu tuh banyak bohong gitu, lu tuh tukang ngibul. Jadi usoha piaku tuh mungkin seperti itu maksudnya. Usoha piaku. Oke. Ini yang menerangkan Udah. bukan orang Yamaguchi. Ya nggak apa. Jadi ini gak bagus. Usoha piaku jana. Gak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wa karanayo. Onsen, lisomono. Lisomono desu. Iya. Nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisomono desu. Sumpah rusuh banget. Soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya. Oke. Lisomono desu. Nah, ini ya. Sampaikan. Sallallahu ala Muhammad. Ini kayaknya udah agak melenceng ya. Oke. Gue pengen klarifikasi beberapa hal. Yang pertama, ijazah. Ijazah tadi ada 2 versi, dan sebenarnya selain ijazah kita pun dapat namanya Certificate of Graduation. Jadi kita ada lembarnya gitu. Nah itu mungkin kalau pengen menunjukkan bahwa kita benar-benar lulus dari satu universitas di Jepang, itu ada 3, ada 4 lah sebenarnya. Ijazah 2 versi, Inggris dan Jepang. Terus juga ada Certificate of Graduation sama transkripnya pasti. Yang kedua, sebenarnya kalau dilanjutin, gue sempat nonton juga beberapa. Si Andi Azwan ini meragukan Risman pernah kuliah di Jepang karena dia nggak bisa bahasa Jepang. FYI, kita itu bisa kuliah di Jepang tanpa bisa bahasa Jepang sama sekali. Terutama untuk yang S2 dan S3, apalagi yang kuliahnya itu nggak ada kuliah, nggak ada kelasnya, nge-lab, laboratory. Jadi banyakan tuh siswa-siswa atau mahasiswa yang science gitu. Waktu gue di Jepang, gue punya banyak sekali teman-teman senior-senior gue itu yang memang lagi ngambil S3 dan mereka tidak bisa bahasa Jepang. Basicnya bisa untuk ngobrol, untuk conversation, untuk belanja, ngobrol sama orang Jepang secara basic itu bisa. Cuman bukan di level yang dibutuhkan untuk misalnya kayak N2 atau N1. Kalian bisa ke Jepang, yang tidak butuh bahasa Jepang adalah untuk sekolah. Sekolah bahasa biasanya dibutuhkan N5 sekarang, tapi kalau untuk yang tidak bisa sama sekali, kalian bisa kuliah, terutama untuk S2, S3. S1 ada tapi masih sedikit program studinya, tapi S2 dan S3 itu makin banyak yang menggunakan English sebagai bahasa pengantar. Jadi banyak beberapa temen gue yang memang tinggal di sana sampai 5 tahun, balik ke sini juga nggak bisa bahasa Jepang yang gimana-gimana, cuman ya standar aja, mungkin jagoan wibu di sini kali ya. So, nggak harus bisa bahasa Jepang, dan terutama untuk yang kuliahnya tidak ada kelas, ataupun yang seperti gue, international school, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, ini bener nggak sih yang di sini? Gue cuma ngambil konteks di situ aja, karena ini perdebatannya sebenarnya udah di luar out of context katanya gitu. Itu aja yang pengen gue bahas, semoga bermanfaat ya. Gue nggak tahu nih urusan ijazah sampai kapan ya. Negara lain udah kemana, kita masih ngurus ijazah orang gitu. Ya, mudah-mudahan cepat kelar, dan again, gue nggak mau bahas politik sama sekali. Dan mudah-mudahan kolom komentar juga nggak bahas politik di sini ya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi, dadah.